Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5142-5143. Satu gerakan ringan untuk memecahkan formasi itu langsung membuat wajah tetua Zhao berubah drastis. Ia dapat melihat bahwa jari Dev barusan tidak mengandung banyak kekuatan spiritual, melainkan murni mengandalkan kekuatan tubuh fisik yang luar biasa serta tekanan dari kekuatan jiwanya. Tubuh suci, kau dari klan Purba Barbar. Nada suara tetua Zhao mulai mengandung keterkejutan dan keraguan. Ia menyadari bahwa kekuatan tubuh Dev berasal dari teknik penguatan tubuh khas klan Purba Barbar. Padahal klan Barbar tidak punya dendam apapun dengan sekte Tianyan mereka, bahkan hubungan keduanya selama ini cukup baik. Ia benar-benar tidak mengerti, mengapa Dev yang berasal dari klan Barbar datang ke sekte Tianyan untuk membuat keributan. Klan Purba Barbar, sudut bibir Dev terangkat membentuk senyum sinis. Di surga ketiga ini, klan Purba Barbar tak akan pernah ada lagi. Apa maksudmu dengan itu? Tanya tetua Zhao dengan bingung. Tidak ada maksud apa-apa, hanya sesuai dengan maknanya saja. Dev menjawab santai sambil tersenyum tenang. Jangan-jangan, kau yang memusnahkan klan Purba Barbar. Dahi tetua Zhao berkerut. Betul, Dev mengangguk pelan. Tetua Zhao, jangan dengarkan bualannya. Dengan kekuatannya yang seperti itu, mana mungkin bisa memusnahkan klan Purba Barbar. Bahkan sekte Tianyan kita sendiri pun perlu waktu jika benar-benar ingin menghapus mereka. Seorang tetua yang sebelumnya memasang formasi berkata dengan nada mencemooh. Meskipun Dev berhasil menghancurkan formasinya, bukan berarti kekuatannya cukup untuk memusnahkan seluruh klan barbar. Kau tak percaya? Dev menatap tetua itu dan bertanya. Tentu saja tidak, dengan kemampuanmu yang seperti ini, mau menghapus klan barbar. Aku, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, kilatan cahaya keemasan langsung menyapu pandangannya. Semua orang belum sempat bereaksi, dan saat mereka sadar, Dev sudah menghunus pedang pembunuh naga, mengayunkan satu tebasan energi pedang. Tetua itu terbelalak, dan hanya bisa melihat tubuhnya terbelah dua sebelum akhirnya roboh dan mati di tempat. Berani sekali, kau berani membunuh tetua sekte Tianyan kami. Beberapa orang langsung bersiap menyerang Dev. Namun tetua Zhao buru-buru menghentikan mereka, semua jangan bertindak gegabah. Fakta bahwa Dev dapat membunuh seorang tetua mereka dengan begitu mudah di depan mata mereka membuktikan bahwa kekuatannya bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Untungnya tetua Zhao masih berpikir jernih dan segera menghentikan yang lain. Jika tidak, bisa saja mereka semua akan mati. Tuan, Anda telah berkali-kali membunuh murid dan tetua sekte Tianyan kami. Sebenarnya apa alasan Anda? Bukankah kita tidak memiliki permusuhan? Tetua Zhao mencoba memahami alasan di balik tindakan Dev yang terus-menerus menyerang sekte Tianyan. Karena dia, Dev langsung melempar sebuah kepala manusia kepala Xuan Jizi, pemimpin sekte Tianyan. Pemimpin sekte, melihat kepala itu, seluruh murid sekte Tianyan terkejut luar biasa. Bagaimana mungkin pemimpin sekte mereka yang berada di tingkat 9 dari alam dispersi abadi bisa dibunuh dengan begitu mudah? Pemimpin kalian bekerja sama dengan klan barbar dan istana bayangan darah, berusaha menyerangku demi merebut harta warisan kuno dariku. Hasilnya, mereka bertiga kalah dan mati di tanganku. Kalau mereka bisa datang menyerang dan merampokku, bukankah aku juga berhak menghancurkan sekte mereka? Dev berbicara dengan nada tenang. Wajah tetua Zhao saat itu sudah sangat buruk. Baik klan barbar, istana bayangan darah, maupun sekte Tianyan tiga orang dengan kekuatan dispersi abadi tingkat 9 ternyata semuanya kalah di tangan Dev. Itu berarti kekuatan Dev benar-benar tak bisa dibayangkan. Ia sadar, dengan kekuatan mereka, sekarang, tidak mungkin bisa menghentikan Dev. Panggil leluhur sekte keluar dari pengasingannya. Tetua Zhao tiba-tiba mengeluarkan sinyal energi. Sinyal itu langsung meresap ke dalam puncak Tianyan. Duar, disertai gempa yang mengguncang hebat, seluruh gunung mulai retak dan terbelah. Tak lama kemudian, aura mengerikan muncul dari dalam puncak. Sebuah cahaya keemasan melesat di langit dan langsung mendarat di depan Dev. Sosok yang muncul adalah seorang lelaki tua mengenakan jubah ungu bersulam 9 naga dan mahkota emas. Ia adalah leluhur sekte Tianyan Ling Yunxiao, seorang dispersi abadi tingkat 9 puncak. Sang leluhur sekte yang selalu mengasingkan diri, sebenarnya sedang berusaha menerobos ke surga keempat, menuju tingkat abadi bumi. Tatapan Ling Yunxiao sangat tajam. Ia menyapu pandangannya ke sekeliling, melihat kondisi porak-poranda di tempat itu, lalu menatap wajah pucat tetua Zhao. Ada urusan apa memanggilku keluar? Apa kau tidak tahu aku sedang menjalani pengasingan untuk kultivasi? Suara Ling Yunxiao sangat dingin, membuat seluruh murid sekte Tianyan, termasuk tetua Zhao, gemetar hebat.
Leluhur sekte, saya terpaksa melakukan ini. Pemimpin sekte kita telah tewas, dan musuh telah datang ke gerbang kita. Kami tidak mampu menahannya lagi. Tetua Zhao berkata dengan penuh tekanan. Dia yang melakukannya, tanya Ling Yunxiao, tatapannya beralih ke arah Dev. Tetua Zhao mengangguk, tatapan Ling Yunxiao lalu tertuju pada Dev. Wajahnya jelas menunjukkan ketidaksenangan. Siapa sebenarnya Anda? Mengapa menyerang sekte Tianyan kami? Sebagai seorang kultivator tingkat dispersi abadi kelas 9 puncak, Ling Yunxiao percaya diri penuh. Meski ia melihat Dev memiliki kemampuan, ia tidak terlalu menganggapnya ancaman. Dev mengangkat pandangannya dan menatap langsung ke mata Ling Yunxiao. Kata demi kata ia ucapkan, sudah kubilang, aku datang untuk memusnahkan seluruh sekte kalian. Kurang ajar, Ling Yunxiao menjadi sangat marah. Sebagai leluhur sekte Tianyan, kapan ia pernah dipermalukan seperti ini? Dengan satu gerakan tangan, muncul sebuah pedang panjang berkilau, pedang ilahi Tianyan senjata pamungkas sekaligus simbol kekuatan sekte Tianyan. Hari ini akan kubuat kau tahu bahwa kekuatan dispersi abadi puncak tak bisa dihina sembarangan. Begitu selesai berbicara, Ling Yunxiao langsung menebaskan pedangnya. Langit berubah warna, ribuan energi pedang menyatu membentuk seekor naga emas raksasa yang mengaum hebat dan menyambar ke arah Dev. Tebasan ini mengandung seluruh kekuatan kultivasi seumur hidupnya. Kekuatannya cukup untuk membelah gunung dan memecah samudra. Bahkan para dispersi abadi tingkat 6 atau 7 tidak akan bisa mendekatinya. Humazi dan yang lainnya hendak maju membantu, tapi hanya dengan satu tatapan dari Dev, mereka langsung berhenti. Dev tahu, mereka maju pun tak akan membantu banyak, malah hanya akan membuyarkan konsentrasinya. Baginya, seorang dispersi abadi kelas 9 puncak masih belum cukup untuk membuatnya khawatir. Terlebih lagi, sejak berlatih teknik penguatan tubuh barbarian, kekuatan tubuh fisiknya telah meningkat berkali-kali lipat, dan kemampuannya pun turut melonjak tajam. Ia berdiri tegak, dikelilingi cahaya keemasan. Teknik tubuh emas tak terkalahkan diaktifkan secara maksimal. Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, ia sudah sebanding dengan senjata dewa. Dev tidak menggunakan senjata apapun. Ia hanya mengangkat tangan kanannya, membuka 5 jarinya, dan dengan tangan kosong menyambut naga emas itu, gerak. Satu pemandangan tak terbayangkan pun terjadi. Telapak tangan Dev menembus tubuh naga emas itu seperti menembus tahu. 5 jarinya langsung mencengkeram bilah pedang ilahi Tianyan. Mustahil, Ling Yunxiao membelalak, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Pedang ilahi Tianyan adalah pedang spiritual bawaan lahir tajam dan tak bisa dihancurkan. Belum pernah ada yang bisa menggenggamnya dengan tangan kosong. Namun tangan Dev tidak mengalami cedera sedikit pun, bahkan tidak tergores sama sekali. Yang lebih menakutkan, saat Dev mencengkeram pedang itu, sebuah kekuatan besar tak tertahankan menjalar ke sepanjang pedang dan mengguncang tubuh Ling Yunxiao, membuat lengannya kesemutan dan darahnya bergejolak. Puh, Ling Yunxiao memuntahkan darah. Pedang ilahi Tianyan pun bergetar hebat di tangan Dev, mengeluarkan suara berdengung yang nyaring seolah-olah menolak dikendalikan oleh pemiliknya dan hendak lepas. Apa? Ini kekuatan apa? Wajah Ling Yunxiao kini sepucat kertas. Tatapannya pada Dev sudah dipenuhi ketakutan. Barulah ia sadar, bahwa pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja ini, ternyata jauh lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Dev tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menggoyangkan pergelangan tangannya. Krek, retakan halus muncul di permukaan pedang ilahi Tianyan. Tidak, itu pedang ilahi Tianyanku. Ling Yunxiao menjerit pilu. Itu adalah pusaka inti sekte Tianyan, simbol kehormatan sekaligus landasan kekuatan sekte mereka. Pada saat itu pula, Dev melepaskan seluruh kekuatan naga ilahi yang tersegel dalam dirinya. Di belakangnya muncul bayangan naga emas raksasa yang mengambang perlahan. Begitu naga muncul, seluruh puncak Tianyan berguncang hebat. Bagaimana? Bagus tidak naga emasku ini? Ucap Dev dengan tenang dan sedikit mengejek. Besambung,